warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STAI Kota Sukabumi. Saya Hilda Lestari. Saya Bunga Agustina. Kami berdua akan menjelaskan tentang beberapa peristilahan pokok dalam akidah. Yang pertama itu ada iman, Yang kedua ada kufur. yang ketiga nifaq, Yang keempat, Hilda. Yang pertama itu kan iman ya. Nah, apa sih pengertian iman? Iman itu berasal dari kata amanu yu'minu imanan. Iman itu ada dua pengertian. Yang pertama itu secara bahasa. Iman secara bahasa yaitu membenarkan atau percaya. Secara istilah, iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Lalu, apa sih ciri-ciri orang beriman itu? Ciri-ciri orang yang beriman itu salah satunya dia itu takut dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an, surah Al-Anfal ayat 2. Yang bunyinya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya itu adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka itu hanya beriman kepada Allah dan mereka itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Teh Hilda, iman itu kan ada kebalikannya ya? Ya, benar. Apa sih kebalikannya? Balikannya itu kufur. Kufur itu apa? Kufur itu secara bahasa itu menolak kebenaran. Dan kufur itu berarti keluar dari landasan iman. Dan orang kufur disebutnya itu kafir loh teh. Jadi yang selama ini kita kenal orang-orang kafir itu ternyata orang yang emang melakukan kufur. Kufur itu adalah perilakunya, sedangkan kafir itu sebutan nama bagi orang yang kufur tersebut. Oh gitu. Iya. Tahu nggak? Apa? Kufur itu ini loh, banyak macam-macamnya. Apa aja? Nggak banyak yang dua. Kufur itu ada dua macam. Yang pertama kufur akbar, yang kedua itu kufur asgor. Kufur akbar udah bisa dilihat ya dari kata-katanya, akbar itu berarti besar. Ya. Kufur akbar itu berarti besar dan contohnya itu seperti kayak gini. Orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencela Nabi Muhammad SAW, dan orang yang mendustakan Al-Qur'an atau menghinakan Al-Qur'an. Itu termasuk kufur yang besar atau kufur akbar. Yang kedua itu ada kufur asgor. Kufur asgor itu berarti kufur kecil. Kufur kecil itu seperti kayak gini. Kita tuh kurangnya rasa nikmat kepada Allah, berarti kufur nikmat. Kita sering kali kan kufur nikmat, membunuh, mencuri, itu merupakan kufur asgor loh guys maksudnya. Betul. Ya, itulah tentang kufur. Teh Hilda, pembahasan ketiga kan tentang nifaq. Nah, apa sih tentang nifaq itu? Kayaknya baru dengar deh. Nifaq itu dari bahasa Arab, dari kata nafiko. Ya. Nafiko itu adalah sesuatu lubang, jadi tempat di mana tikus keluar. Tetapi tikus itu biasanya kalau misalkan kita mau ngambil tikus, biasanya dia keluar dari lubang yang lain. Itu secara harfiahnya gitu loh, secara bahasanya. Ya. Tapi kalau secara istilah atau terminologi, nifaq itu adalah menampakkan Islam dengan menyembunyikan kekufuran. Dia itu seperti orang Islam, seperti benar-benar taat pada aturan Islam, tetapi di dalamnya itu menyembunyikan kekufuran. Tadi kan kita ngebahas kufur ya. Kufur itu kan berarti keluar dari landasan Islam. Nah, orang munafik itu atau nifaq itu adalah orang yang katanya Islam tetapi di dalamnya itu kufur gitu loh. Jadi bermuka dua gitu loh teh. Dan orang yang nifaq itu sifatnya, dan orangnya itu adalah disebut munafik. Nah, yang sering disebut munafik itu nifaq. Iya, nifaq itu sifatnya, sedangkan munafik itu adalah orangnya. Kayak tadi kufur itu sifatnya, sedangkan orangnya itu kafir. Kayak gitu. Oh gitu. Terus apa aja sih ciri-ciri nifaq itu atau munafik itu gimana sih orangnya? Munafik, ciri-cirinya itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 34. Yang pertama, ciri-ciri orang yang munafik, bila berkata dia berdusta. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia dikasih
Enggak, apabila dia berjanji, dia itu mengingkari. Dia janji nih ke seseorang, tapi dia itu mengingkari. Nah, berarti itu munafik orangnya. Gitu. Dan yang ketiga, apabila dia diberi amanah, dia mengiyakan tetapi dia berkhianat akan amanah itu sendiri. Gitu. Apabila diberi amanah dia berkhianat kayak gitu. Itu yang ketiga. Dan itu semua ciri-ciri dari orang yang munafik. Gitu. Benar-benar kita dijauhkan ya dari sifat munafik. Ya. Yang keempat tuh mau ngejelasin tentang tauhid ya. Emang tauhid itu apa sih? Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya yaitu mengesahkan atau menyatukan, mengakui bahwa sesuatu itu adalah satu. Adapun menurut harfiah, tauhid adalah mengesahkan atau mengakui dan meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti itu arti tauhid ya? Iya. Tauhid. Ada gak sih dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tentang tauhid? Ada tahu di Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Wow. Emang gimana bunyinya teh? Dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 itu menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah satu. Jadi Quran surat Al-Ikhlas yang biasa kita sebut dengan kulhu itu ternyata ayat tentang ketauhidan gitu ya? Iya, benar. Soalnya di situ menjelaskan tentang keesaan Allah, tentang. Oh gitu ya teh? Iya. Ya, siap. Sekarang harus diingat-ingat aja bahwa kulhu itu adalah tentang surat tentang ketauhidan. Iya. Oh ya teh, pembahasan yang terakhir itu tentang syirik ya? Iya. Syirik itu gini bukan sih? Kamu syirik ya aku. Iya, bukan lah. Pembahasan di sini syirik itu tentang kayak musyrik, kayak kita menyekutukan Allah. Oh. Iya. Di sini Ana akan bahas tentang syirikan ya. Ya. Nah, di sini syirik itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu menurut bahasa. Ya. Syirik yaitu bercampur, bergabung, dan bersekutu. Sedangkan menurut terminologi, syirik adalah berarti menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu. Jadi kalau kita meyakini sesuatu selain Allah, berarti kita udah termasuk syirik. Oh. Nah, syirik itu perilaku. Sedangkan orang yang syirik itu adalah musyrik. Jadi musyrik itu orangnya dan syirik itu perilakunya. Jadi kalau kita syirik, kita udah termasuk musyrik. Oh gitu. Musyrik Iya. itu orangnya gitu ya? Iya. Oh, ada sebutannya gitu ya? Iya. Oke. Terus ada gak sih macam-macam syirik itu? Ada loh. Syirik itu ada dua macam. Yang pertama syirik akbar atau syirik besar. Yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik kecil. Walaupun disebut syirik kecil, tapi tetap dosanya itu besar. Ya, akan tetapi masih ada peluang bagi yang melakukannya. Bagi yang melakukannya dan bisa diampuni Allah jika pelakunya itu mau bertobat. Sedangkan kalau syirik besar itu tidak akan mendapat ampunan Allah. Pelakunya tidak akan masuk surga selamanya. Iya, jadi rugi banget ya kalau kita melakukan itu gitu ya. Iya, gimana kabar orang yang nyembah berhala, nyembah patung dan sebagainya ya? Berarti mereka itu melakukan syirik ya? Iya, kecuali kalau mereka bertobat. Oh, berarti mereka kalau bertobat berarti akan diampuni. Iya. Mudah-mudahan kita dijauhin dari sifat syirik ya. Iya, ya. Oke teman-teman, itulah pembahasan dari kita berdua. Jadi, kesimpulannya, kita dapat definisi-definisi dari yang pertama, iman. Iman itu berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Yang kedua, sifat kufur. Kufur itu berarti orang yang keluar dari landasan Islam. Yang ketiga, nifak. Nifak itu berarti orang yang seperti Islam, tetapi di hatinya itu tersembunyi kekufuran. Yang keempat itu tauhid. Tauhid itu berarti yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu syirik. Syirik itu berarti dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman kita dapat bertambah kuat dan kita dijauhi dari sifat-sifat yang keluar dari landasan iman. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kita berdua bahas dan sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.